Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas manajemen jaringan dengan tema membangun keamanan WiFi menggunakan WPA Enterprise. Oke, langsung saja membuat topologinya. Silakan. Oke, perangkat-perangkat yang kita gunakan pada topologi ini ada wireless router, kedua ada server, ketiga ada switch, dan keempat ada laptop. Kemudian kegunaannya adalah pertama, kegunaan router untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Kemudian kedua, ada switch untuk menghubungkan perangkat komputer. Ketiga, ada server yang berfungsi untuk melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer lain. Yang keempat ada laptop sebagai user. Kemudian, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang sudah kita gunakan, kita menggunakan straight talk dan crossover. Selanjutnya, menambahkan laptop sebanyak 3. Kemudian untuk menghubungkan laptop kepada router, kita akan mengganti modul yang terdapat pada laptop. Untuk menggantinya, jangan lupa mematikan laptop terlebih dahulu, kemudian mengganti modulnya menggunakan UPC 300N. Begitu juga dengan laptop berikutnya. Oke, proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agusti Bayu Sananto. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Mira. Di sini saya mendapat bagian untuk mengisi IP dari server, kemudian memberi IP DHCP, kemudian untuk konfigurasi di wireless router. Yang pertama, memberikan IP untuk server. Yang pertama, masuk ke server, kemudian ke config. Nah, masuk ke fast ethernet 0, kemudian masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP kelas C. Seperti ini. Setelah memberi IP untuk server, langkah selanjutnya adalah memberikan DHCP untuk si kliennya. Masuk ke service, kemudian masuk ke DHCP. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Untuk full name di sini biarkan untuk defaultnya. Kemudian untuk default gateway, di sini masukkan IP servernya. Selanjutnya adalah memberi start IP address. Nah, di sini start dari DHCP-nya. Di sini saya menggunakan start IP-nya dari octet keempat, yaitu 2. Angka selanjutnya adalah save. Nah, setelah di save, angka selanjutnya adalah memberi IP untuk wireless routernya. Kita masuk ke wireless router. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Kemudian masuk ke config, masuk ke LAN.
Nah, di sini harus dibedakan dari IP server dengan IP routernya. Di sini saya rubah menjadi 3. Kemudian kita close. Untuk mengecek apakah kliennya sudah mendapat IP DHCP, masuk ke device laptop, kemudian ke desktop, masuk ke IP configuration, rubah ke static, setelah itu ke DHCP. Jika tampilannya sudah mendapat IP seperti ini, maka IP DHCP berhasil untuk dibuat. Jangan lupa lakukan cara yang sama dengan beberapa IP, beberapa device laptopnya. Sama caranya ke desktop, kemudian di IP configuration, ke static dulu, setelah itu DHCP, kemudian di close, masuk lagi di sini di laptop kedua, sama masih ke desktop, ke IP configuration, pindah ke static terlebih dahulu, ke DHCP, kemudian di close lagi, masuk ke PC selanjutnya atau laptop selanjutnya. Caranya sama untuk DHCP-nya ya. Setelah semua IP DHCP berhasil didapatkan oleh klien, langkah selanjutnya adalah memberikan akses point pada PC. Dan cara pergi ke web browser, masukkan URL. Nah, URL ini dia mengambil dari IP wireless routernya. Untuk wireless routernya tadi kita cek lagi. Untuk IP-nya dia itu 192.168.0.3. Maka untuk masuk ke sini masukkan IP yang sama 192.168.0.3. Maka akan menampilkan message seperti ini. Nah, untuk defaultnya di sini username dan password adalah admin. Maka masukkan admin, kemudian passwordnya juga admin. Kemudian masuk atau klik OK. Ada salah tadi, admin. Maka akan menampilkan output akan tampil seperti ini. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Rubani. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk selanjutnya kita akan ngecek dulu ya. Oke, scroll ke bawah. Nah, start IP address-nya sesuai kebutuhan ya. Maksimum number-nya juga demikian. Oke, ke bawah. Save setting. Nah, untuk ya lagi scroll ke atas. Oke, continue. Setelah itu pergi ke wireless security. Nah, untuk default-nya ini terserah namanya apa. Tapi di sini kami menggunakan nama WLAN 1. Oke, scroll bawah. Save setting. Nah, lagi ke atas lagi. Duh. Oke, kita cek. Wireless security, nah pinggirnya betul. Security modenya kita gunakan yang WPA2 Enterprise. Oke, sudah. Save setting. Maaf, ada kekeliruan. Bentar. Oke, untuk selanjutnya
untuk bagian yang ini akan dilanjutkan oleh Saudara Robi. Terima kasih. Setelah membuka service pada server 0, kemudian beri client name dan isikan SSID dari WLAN tadi. Kemudian isikan client IP dengan wireless IP-nya wireless router. Kemudian isikan secret dengan kunci atau password. Kemudian beralih ke user setup, isikan username dengan nama username, contoh di add dulu. Kemudian ke user setup, isikan username dengan nama user, contoh user 1, dengan password 1234. Kemudian add, isi lagi user dengan nama user 2 dengan password sama saja, tidak apa-apa. Kemudian hidupkan service. Kurang satu, Rob. 2 aja kan? Silakan, Rob, lanjut lagi. Kemudian konfigurasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Robi. Kita langsung pergi ke PC wireless setelah membuka laptop, lalu pergi ke connect, ke menu connect, lalu klik refresh button, lalu pilih WLAN yang akan kita hubungkan, lalu klik connect. Setelah laptop terhubung ke wireless router, kita pergi ke profile, lalu klik edit. Setelah itu pilih advanced setup, kemudian klik next, pilih infrastruktur mode, jangan lupa, lalu klik next lagi. Setelah itu untuk wireless security kita pilih PPA2 Enterprise. Oke, klik next. Setelah itu kita isikan login name dan passwordnya setelah yang sudah dibuat sebelumnya. Itu user 1. Untuk passwordnya 1234. Oke, klik next. Lalu kita save. Oke, maka laptop sudah berhasil membuat profile. Lalu kita berlanjut ke client satunya, ke laptop yang satunya. Sama seperti sebelumnya, masuk ke menu PC wireless, lalu pergi ke tab connect, lalu klik refresh, lalu hubungkan ke wireless router yang ada, kita klik connect. Setelah itu pergi ke profile, lalu pilih edit.
Setelah itu pilih Advanced Setup. Kemudian wireless modenya pastikan infrastruktur mode. Lalu kita klik Next. Kita klik Next lagi. Lalu sama seperti sebelumnya, kita pilih untuk wireless security-nya yaitu menggunakan WPA2 Enterprise. Kita klik Next. Untuk login name-nya kita buat menggunakan user 2. Lalu untuk password-nya kita samakan saja seperti sebelumnya. 1 sampai 4, lalu kita klik Next. Pastikan profile setting-nya sudah benar semua, lalu kita klik Save. Oke, maka konfigurasi wireless sudah selesai. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.